Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bagi Ilmu, bagikan ilmu, sukseskan hidupmu. Oke, terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua di semester ini. Minggu lalu saya analisa dan saya evaluasi. Alhamdulillah 80% kalian bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih semuanya aja telah berpartisipasi, karena bagaimana juga ini yang harus kita jalani, ya kan? Kita tidak bisa memaksakan, wah enak sekolah offline pak, enak di kelas pak, dan sebagainya. Bukan itu maksud dari pembelajaran secara online ini. Maksudnya adalah kita dituntut untuk selalu bisa mandiri. Itu dia poinnya. Jika kita bisa mendapatkan esensi ini, jika kita bisa beradaptasi dengan cepat, maka itulah yang disebut dengan manusia cerdas. Seperti ya. Jadi jadilah kalian semuanya menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang pandai beradaptasi dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Seperti itu. Sebelum kita memulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMN 1 Pelosok Klaten, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Wahid MPD, yang mana telah membimbing kami selaku guru di SMA Pelosok Klaten, dan khususnya saya di guru mata pelajaran matematika wajib. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakak Kurikulum, Ibu Rahayu, dan Ibu Wakak Kesiswaan, Ibu Zuyina Ulfa, yang mana tim Wakak Kurikulum maupun Wakak Kesiswaan dan wakak-wakak yang lainnya, saya yakin sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya menata bagaimana sekolahan ini, bagaimana pendidikan di SMA 1 Pelosok Klaten ini bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya pribadi atas nama Bapak Arif Rahman Hakim akan mendukung penuh berjalannya pembelajaran melalui daring maupun luring selama pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi kita harus sama-sama agar semangat ini tidak pudar, agar apa? Agar kita tetap mendapatkan ilmu yang mana yang wajib kita dapatkan layaknya kita sekolah seperti biasanya. Itu ya. Sedikit evaluasi aja. Alhamdulillah kemarin sudah banyak yang subscribe ya. Bagi yang belum subscribe silahkan, karena banyak sekali nanti ilmu-ilmu yang akan kalian dapat di channel ini. Selain saya membahas ilmu tentang matematika, nanti kita akan kembangkan ke ilmu-ilmu lain. Contohnya misalnya bagaimana kakak kelas kita yang sudah keterima di perguruan tinggi negeri bisa lolos melalui SNMPTN maupun SBMPTN. Nanti kita akan wawancara dan sebagainya. Terus mungkin ada lagi yang mungkin dia kreatif di bidang prakarya dan sebagainya. Kita akan coba untuk pendekatan diri agar bisa membagikan pengalamannya atau what should do ya, apa yang harus dilakukan agar bisa menjadi posisi seperti dia. Nah, kita akan coba sharing-sharing dengan kakak kelas kalian, dengan mungkin senior kalian yang sudah lama lulus dari SMA Pelosok Klaten. Kita akan coba untuk berinteraksi agar pengalaman itu bisa kalian ikuti, bisa kalian tiru ya, dengan metode yang namanya ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Oke, saya akan membacakan sedikit. Ini yang sudah komen. Dan komennya sangat positif sekali, sehingga membuat saya terus semangat untuk membuat video seperti ini. Kepada siapa ini? Akun Intan Dwi Valentina. Terima kasih Pak Arif, penjelasannya saya sangat mudah memahaminya. Terima kasih ya Intan Dwi Valentina. Yang kedua, ada Tarisa Eka Septiani. Dengan belajar matematika dapat memudahkan kita dalam berpikir logis dan matang. Selain itu kita juga bergantung pada orang lain dan mudah melakukan pekerjaan yang mapan. Mantap. Inilah maksud saya kenapa kok harus kalian berkomen yang positif, karena biar saya tahu bahwasanya kalian sudah menotis atau memperhatikan video yang saya upload. Lalu ada nih Januar 343. Bisa aja nih Kang Arif, lanjut Kang Arif. Nah, ini alumni dari SMA Pelosok Klaten yang mana sekarang menjadi seorang editor dan juga OTW menjadi director sebuah film yang profesional. Doakan ya Mas Januar ini. Ada Ramadan Pak. Ini Pak Ramadan ini kepala sekolah di Lamongan ya, di Kebon Melati ya. Terus pokoknya idola nek dikon public speaking. Alhamdulillah ini teman kebetulan teman S2 yang sekolah di Unmuh bisa bergabung juga di
video ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke dalam pelajaran kali ini. Buku ajar yang saya pakai adalah saya menggunakan lembar kerja siswa dari matematika miliknya Karisma, yang mana menurut informasi dari Ibu Freti, kalian sudah membeli lembar kerja siswa ini. Jadi saya mengikuti apa yang sudah kalian beli. Seperti itu. Kalau bagi yang belum, silahkan, LKS masih ada, ya, bisa kalian beli. Oke, kemarin kita belajar tentang persamaan dan persamaan nilai mutlak. Maka kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, saya akan jelaskan, nanti langsung aja lihat di slide seperti ini. Pertidaksamaan nilai mutlak. Ini halaman 10. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang selalu benar untuk setiap nilai pengganti variabelnya. Ya, jadi itu adalah makna atau arti dari pertidaksamaan. Yang pertama, pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi ketidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lebih dari. Pertidaksamaan paling sedikit satu di antara ruas kiri dan ruas kanan memuat variabel. Dengan demikian, pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak dapat digambarkan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X kurang dari A, maka X lebih dari min A dan X kurang dari A. Yang kedua, nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, ini adalah sifat dasar dari pertidaksamaan nilai mutlak, yang mana konsep ini akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pada pencarian nilai himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan ini kita menggunakan sifat konsep awal dari pertidaksamaan nilai mutlak. Oleh karena itu di sini ditulis ulang menjadi nilai mutlak AX plus B sama dengan nilai mutlak AX plus B kurang dari P. Maka AX plus B lebih dari min P dan kurang dari P. Nah, sebenarnya yang dibuat untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah sama dengan sifat yang ada di pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Hanya saja yang di atas menggunakan X, yang di bawah menggunakan AX plus B. Dan yang bawahnya lagi bisa kita lihat nilai mutlak AX plus B lebih dari P, maka AX plus B kurang dari min P atau AX plus B lebih dari P. Nah, kan pasti akan bertanya, Pak Arif, kalau hanya seperti itu kita bisa. Tapi gimana kalau kita mempraktekkan ke dalam sebuah permasalahan, ya kan? Oleh karena itu nanti kita akan bahas dua masalah permasalahan. Yang pertama permasalahan secara langsung, yang kedua permasalahan yang bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata, seperti itu. Oke, contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 7. Ya, jadi ini bentuknya sama dengan nilai mutlak AX plus B kurang dari P. Nah, itu bentuknya sama. Tinggal kita mengganti nilai AX plus B-nya dengan P-nya kita ganti dengan angka yang sudah tertera pada soal. Oke. Itu ya, sudah ada semua di situ, maka ketemulah untuk himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari min 8/3 kurang dari 2. Oke, jika masih belum paham, kita akan tulis ulang, kita akan jelaskan perlahan-lahan agar kalian lebih mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal yang poin A. Check it out. Oke, sekarang kita akan kerjakan melalui papan ini ya, karena kemarin saya evaluasi itu tidak semuanya memahami apa yang saya jelaskan secara langsung, maka saya akan coba memahamkan kalian dengan menggunakan papan ini. Oke, ini adalah contoh soal halaman 10 poin A. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 7. Oke, kurang dari. Maka sifat mana yang harus kita cari atau kita pakai? Kita menggunakan sifat yaitu AX plus B kurang dari P. Nah, ada di sifatnya ya. Maka kita jawab di sini. Seperti biasa kita tulis jawab. Kita akan operasikan. Maka jika kita tulis 3x plus 1 kurang dari 7, maka, nah sekarang kita samakan dengan sifatnya. Sifatnya kan ada AX plus B kurang dari P.
Ayo kira-kira A-nya yang mana, B-nya yang mana, P-nya. Bener sekali. Saya belum ngomong loh, kan udah tahu ya. Ini A, ini B, ini P. Keren kali kalian ya. Sama plus maju bersama, hebat semua. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan operasikan. Maka jika menggunakan sifat seperti ini, yang terjadi adalah maka seperti kita tulis tengahnya dulu, yaitu AX plus B lebih dari min P dan kurang dari P. Maka yang terjadi adalah kita tulis dulu 3X plus 1 ya kan, lebih dari min P, P-nya berapa? 7, dan kurang dari P, yaitu tuh 7. Kalian tahu P kan? Kalau misalnya ini loh, ngecat itu P sama kayak P. Kita operasikan di sini ya, seperti biasa. Tadi saya dapat kritikan dari dosen saya, Arif kok lupa, dosen saya bilang ya, dan di UMM itu nggak ada kata pindah ruas. Ya udah, nggak ada pindah ruas, kali-kali hijrah ruas. Sama-sama pindahnya. Oke ya, sini kita hijrahkan plus 1 ke kanan maupun ke kiri. Maka yang tersisa adalah 3X. Seperti biasa, jika positif hijrah ke kanan menjadi apa? Pinter sekali. Ya, maka di sini juga pindah, maka min 7 pindah menjadi min 1. Maka yang terjadi adalah yang tersisa hanya adalah X saja. Maka di sini kita operasikan dulu 3X min 7 min 1 berapa? Tuh, saya nggak dengar suaranya ya. Min 7 min 1 punya hutang 7, hutang lagi 1, berarti hutangnya berapa? 8. Maka di sini 7 min 1 berapa? 6 ya, seperti yang terjadi. Oke, Pak Arif, kalau gini bagaimana lagi Pak Arif? Lanjutannya. Oke, kita tulis sampingnya sini. Mohon maaf, ini kita menyesuaikan tempat, jadi itu nggak bisa bagus. Terus bagus sebenarnya. Oke, ini perkalian ya. Sekali lagi ini perkalian. Maka kalau hijrah ke ruas sebelahnya, maka menjadi pembagian. Yang terjadi adalah min 8 per 3 ya X. Maka di sini adalah 6 per 3. Oke, gitu ya. Jadi tiganya pindah ke ruas kanan dan ruas kiri, gitu ya. Ini Pak Arif, kenapa yang atasnya tadi plus menjadi min? Karena positif dan negatif, pindah menjadi positif dan negatif. Kalau perkalian pindah menjadi pembagian, itu ya. Saya yakin paham semuanya lah. Oke, terus bawahnya lagi X di sini lebih dari, di sini 8 min 3 berapa? Tetap ya. Ada nilainya tapi desimal, daripada kita susah kita tulis seperti ini. Kurang dari 6 per 3 berapa? 2. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari, maka kita tulis seperti ini, tengah dulu X lebih dari min 8 per 3 kurang dari 2. Sangat mudah sekali. Matematika asik parah guys, ya kan, seperti itu. Maka jangan lupa baca matematika. Oke, lanjut lagi ke penjelasan dari Pak Arif. Oke, itu tadi untuk contoh soal yang poin A. Sekarang kita masuk contoh soal yang poin B. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan 9. Maka caranya menggunakan sifat yang nilai mutlak AX plus B lebih dari P. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu AX plus B kurang dari min P atau AX plus B lebih dari P. Maka yang terjadi, himpunan penyelesaiannya adalah X elemen X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 6. Seperti itu ya. Kalau misalkan belum paham, kita akan ulas melalui papan tulis yang sudah saya sediakan. Check it out. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu halaman 10 poin B. Poin B ini kita akan cek lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x, nilai mutlak 2x min 3 lebih dari sama dengan 9. Kita menggunakan sifat yang mana? Sifat yang kedua, yaitu AX plus B lebih dari P. Nah, lebih dari ya, lebih dari sama dengan, lebih dari sama saja. Maka yang terjadi adalah apa? AX plus B kurang dari min P dan atau AX plus B lebih dari P. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita pakai. Maka kita tulis dulu di sini. Seperti biasa, jawab. 2x min 3 lebih dari sama dengan 9. Maka kita tulis mana dulu A-nya. Benar, A-nya adalah 2, maka yang terjadi adalah AX plus B
lebih dari P. Maka menggunakan sifat yang kedua yaitu AX plus B kurang dari min P atau AX plus B lebih dari P. Itu ya sifatnya. Maka kita akan operasikan sifat itu dalam pertidaksamaan yang ada di sini. Maka yang terjadi adalah AX min 3 kurang dari sama dengan min 9 atau 2x min 3 lebih dari sama dengan 9. Oke ya, sini paham ya saya kira ya. Ini adalah sifat yang nomor 2 tadi. Jadi kita tinggal mengaplikasikan saja. Lalu yang kedua, setelah kita selesai di sini, kita akan operasikan seperti biasa. Yang ada x-nya dengan x-nya, yang tidak ada maka tidak ada juga ya, seperti itu. Oke, 2x di sini hijrah ruas dari min 3 maka menjadi ya benar positif 3 atau 2x pindah ke sini ya. Berarti berapa ini? 9 tambah 3, 9 tambah 3, 12 ya. Hasilnya kita tulis bawahnya lagi 2x berapa? Min 9 plus 3, punya utang 9 dibayar 3, min 6 atau 2x lebih dari 12. Mudah ya ternyata matematika itu. Keren. Di sini maka kita tulis x min 6, ini apa? Perkalian apa pembagian atau pengurangan? Ya, benar sekali. Ini adalah perkalian, maka pindah ruas menjadi pembagian. Atau 2x lebih dari sama dengan, sorry 2-nya saya hapus karena sudah dipindah, 12/2. Oke ya. Kok tulisannya semakin lama semakin jelek ya? Saya tulis lagi seret. Gini ya. Maka x kurang dari sama dengan min 6/2 atau x lebih dari 12/2. Tarif ini apakah sudah benar? Dari sini sudah benar. Tinggal kita ini sudah benar dan sempurna atau belum. Nah, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karena itu kita mencoba untuk menjadi yang sempurna. Oke, kita teruskan, kita hapus yang atas biar cukup. Karena saya rasa nggak cukup ya. Maka kita sempurnakan x kurang dari sama dengan min 6/2 menjadi min 3 atau x lebih dari sama dengan berapa ini? 12 bagi 2, 6. Oke ya. Maka yang terjadi adalah HP-nya, maka penulisannya tidak sama dengan yang tadi. Ini ada x elemen, kita tulis x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan 6. Kita tutup. Oke, HP-nya sudah ketemu. Mantap. Kembali ke penjelasan Pak Arif lagi. Oke, itu tadi permasalahan dari pertidaksamaan nilai mutlak secara langsung ya. Maksudnya yang tidak menyenggol sama sekali kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimanakah Pak Arif kalau misalnya aplikasi dari pertidaksamaan nilai mutlak ini kita rubah atau kita aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dilihat di LKS kalian halaman 11. Langsung saja ada A dan B. Kita pilih yang B. Kenapa? Yang lebih sering keluar pertama, yang kedua lebih panjang, jadi lebih menantang. Kalau yang A ini kayaknya dikit ya. Oke, selisih antara panjang dan lebar suatu Oke, selanjutnya jika sudah mengerti semuanya, maka kita akan coba memberikan tugas kepada kalian semuanya yang harus kalian tulis di buku tuliskan masing-masing dan dikumpulkan langsung ke nomor pribadi saya agar saya bisa melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan untuk arsip nilai mulai pembelajaran daring di tahun ajaran 2020-2021. Silakan dibuka halaman 11 untuk LKS-nya. Nanti saya akan foto juga, saya akan tampilkan di video ini. Yang harus dikerjakan itu nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Sekali lagi, yang harus dikerjakan adalah 1,
3 dan 4. Jadi ada 3 nomor saja yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah selesai silahkan langsung dikumpulkan di nomor WA saya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share pada teman-teman kalian. Pak Arif, kenapa harus di-share? Ya, kebaikan itu harus di-share ya. Jangan pernah sekali-kali pelit dalam kebaikan. Kalau ada yang baik, di-share. Pak Arif, apakah harus di SMK Plosten saja? Tidak. Kan bisa nge-share ke SMK Ngasem. Betul nggak SMK Ngasem ya? Lalu SMA Anggurah. Lalu SMA, pokoknya SMA yang ada matematika wajibnya. Saya yakin kurikulumnya sama. Kecuali SMK ya, mungkin agak berbeda dikit. Tapi kalau SMA, baik itu swasta maupun negeri, insya Allah untuk kurikulum di kelas 10 sama. Jadi kalau teman kalian bingung, daripada lihat ruang guru berbayar, lihat aja Bagi Ilmu gratis ya. Yang penting subscribe-nya jangan lupa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Temui saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ilmu, bagikan ilmumu, sukseskan hidupmu.